Baik, berikutan adalah jenis rangkaian input-output. Nah, di sini ada pilot dari output, yaitu di mana jenis rangkaian output dalam sistem kontrol atau seperti PLC yang digunakan untuk mengontrol peralatan berat yang memerlukan arus besar. Untuk selanjutnya adalah general purpose output, yaitu keluaran yang tidak memerlukan arus besar dan biasanya digunakan untuk perangkat ringan seperti lampu indikator, LED, atau buzzer. Karena beban dikendalikan tidak induktif, maka tidak terlalu menjadi masalah atau tidak dapat interest sekarangnya. Next. Selanjutnya ada discrete input, di mana discrete input adalah jenis masukan yang hanya mengendalikan dua keadaan, on atau off, seperti saat tombol ditekan atau tidak, dan saklar tertutup atau terbuka. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah analog input output, di mana jenis masukan dan keluaran pada sistem kontrol, misalnya PLC, yang tidak bekerja dalam kondisi on atau off, tetapi dalam rentang waktu kontinu. Nah, berikut adalah analog input, yaitu digunakan untuk membaca nilai variabel yang berubah seperti tahapan dari sensor, misalnya thermocouple, strange gauge, dan pressure. Sensor ini menghasilkan arus atau tegangan yang berbanding lurus dengan kondisi fisiknya dengan nilai 4 sampai 20 mA sampai 0 sampai 10 volt. Next, untuk analog input dan output selanjutnya dalam spasial purpose input output, di mana modul input atau output yang dirancang untuk memerlukan terbentuk yang tidak bisa ditangani oleh input atau output standar. Nah, modul ini digunakan ketika sebuah proses industri memerlukan presisi tinggi, kecepatan tinggi, pengendalian yang kompleks. Contoh penggunaannya ada di servo motor, kontrol PID, high speed, purpose counting, dan lain sebagainya. Next. Berikut adalah contoh skema dari analog atau input atau output, di mana ada input. Contoh seperti di gambar ini adalah pos button dan outputnya yaitu kontraktor, motor, dan lem. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah output modul wiring, di mana output PLC terdiri dari 0, outputnya adalah 4, yang digunakan untuk mengaktifkan controller. O adalah output, 4 adalah slot tempat output modul dipasang, dan 0 adalah terminal output ke 0 pada modul. Nah, berikut ini merupakan contoh daripada modul wiringnya. Next. Untuk selanjutnya adalah contoh daripada skema input modul wiring, di mana terdapat input ditandai dengan I, dan untuk dua ini adalah slot PLC yang tepat modulnya ini dipasang. Dan untuk simbol 0 adalah terminal atau channel input ke 0 di modul tersebut. Nah, diagram ladder ini menunjukkan bahwa input dari tombol akan mengaktifkan satu kontak, yaitu normal open. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yakni kita masuk kepada discrete input, yakni sebuah sinyal masukan yang memiliki dua kondisi on atau off. Jika kondisi on memiliki logika angka 1 dan apabila off memiliki logika 0. Berikut contoh dari gambar untuk logika 0 dan logika 1. Ketika logika 0 berarti yakni terputus dan tidak menerima input sinyal apapun, sedangkan untuk logik 1 atau on itu menyambung, hanya kondisinya 1. Yang masuknya sinyal analog yakni adalah sinyal kontinu berbeda dengan sinyal digital. Sinyalnya juga dapat berupa tegangan 0 sampai 20 mA dan 4 sampai 20 mA dan 0 sampai 10 volt. Sedangkan untuk keluar sinyal digital berupa on atau off dengan contoh saklar lampu ketika lampu menyala yakni kondisi on apabila nyala dan mati kondisi off. Next. Satunya yang tentang prosesor. Modul prosesor sendiri terdiri berisi dari mikroprosesor, sirkuit pendukung, dan sistem memori PLC yang berfungsi untuk mengambil data dari sensor lapangan melalui input. Kedua, memproses sesuai program kontrol. Ketiga, memberikan sinyal kembali ke perangkat output. Memori map organization sendiri terdiri dari dua jenis, yakni memori sistem dan memori aplikasi.
Perbedaan tersebut terdapat memori aplikasi yakni menyimpan program eksekutif PLC yang digunakan untuk menjalankan program penggunaan komunikasi dan selanjutnya dibuat dari ROM. Sedangkan memori sistem dibagi menjadi data table yakni menyimpan status input atau output dan variabel dan user program area yakni untuk menyimpan program logika penggunaan. Selanjutnya dilakukan oleh teman saya. Jadi di sini ada jenis-jenis memori pada PLC yaitu RAM atau Random Access Memory dengan tipe MOS, HMOS, dan CMOS. CMOS RAM populer karena konsumsi arusnya sangat kecil. Saat tidak aktif dan bisa mempertahankan data hanya dengan 2 volt. Lalu ada memori non-volatil, yaitu memori yang tidak hilang saat listrik mati dan tidak butuh baterai. Contohnya ada ROM, PROM, EEPROM, dan E2PROM. Nah, lanjut, ini fungsi dasar dari PLC yaitu membaca semua input dari lapangan, menjalankan program yang tersimpan, mengendalikan output sesuai logika program, dan proses di atas ini disebut scanning. Nah, ada 4 phase dalam satu siklus scanning, yaitu phase pertama yaitu input scan, yang berfungsi untuk membaca status dari perangkat input. Lalu ada phase kedua yaitu program execution, yang berfungsi untuk menjalankan program berdasarkan input. Lalu yang ketiga yaitu diagnostik dan atau communication, yaitu yang berfungsi untuk menjalankan pemeriksaan sistem dan komunikasi. Lalu ada phase 4 yaitu output scan yang berfungsi untuk mengirimkan hasil ke perangkat output. Lalu Selanjutnya yaitu penggunaan umum port komunikasi PLC. Yang pertama yaitu mengubah program PLC yang ada atau mengubah atau mengunduh dari pengontrol pengawas. Lalu yang kedua adalah memaksa titik input atau output dan elemen memori dari terminal jarak jauh. Lalu yang ketiga menghubungkan PLC ke hierarki kontrol yang berisi beberapa ukuran PLC dan komputer. Dan yang terakhir yaitu memantau data dan alarm melalui printer atau unit antarmuka operator atau OIU. Next. Selanjutnya yaitu jaringan area lokal atau LAN. Jaringan area lokal menyediakan tautan fisik antara semua perangkat dan menyediakan manajemen atau protokol pertukaran data secara keseluruhan yang memastikan bahwa setiap perangkat dapat berkomunikasi dengan mesin lain dan memahami data yang diterima dari mereka. Dan LAN menyediakan bus komunikasi data umum berkecepatan tinggi yang menghubungkan semua perangkat dalam area lokal. LAN umumnya digunakan dalam aplikasi bisnis untuk memungkinkan beberapa penggunaan berbagai paket perangkat lunak dan peralatan periferal yang mahal seperti printer dan penyimpanan hard disk. Next. Pengatur dan jaringan yang dapat diprogram, yaitu sistem jaringan khusus dari berbagai produsen. Yang pertama itu manufaktur Allen Bradley dengan network data highway, lalu Mod Icon dengan network Modbus, General Electric dan General Electric Net Factory LAN, Mitsubishi yaitu networknya Melsecnet, Secure D networknya SY Ornet, Texas Instrument dengan network D-Way. Kriteria di atas adalah jumlah input dan output logis, memori, jumlah modul input atau output khusus, waktu pemindaian komunikasi perangkat lunak. Oke, tadi sebelumnya saya izin perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Dani Baraja, NRP 204-231-09. Jadi untuk di bagian saya sendiri itu ada bagian di kapasitas memori, yaitu jumlah memori yang dibutuhkan untuk aplikasi tertentu terkait dengan panjang program dan kompleksitas sistem kontrol. Aplikasi sederhana hanya memerlukan beberapa relay, tidak memerlukan jumlah memori yang signifikan. Panjang program cenderung bertambah setelah sistem digunakan selama beberapa waktu. Akan lebih baik jika memperoleh pengontrol yang memiliki lebih banyak memori daripada yang dibutuhkan saat ini. Next.
Untuk PLC status itu ada 4, power on, run mode, programming mode, dan fault. Untuk PLC troubleshoot-nya itu kita lihat dari prosesnya dulu, terus kita melihat di lampu status atau lampu indikator PLC, itu ada 3 hal, itu berarti ada sesuatu yang menghentikan PLC, run, itu PLC berarti baik-baik saja, error berarti ada masalah fisik terjadi pada PLC. Yang ketiga, lampu indikator pada input atau output dan sensor. 4, baca manual book atau software yang tersedia. Yang kelima, gunakan terminal pemrograman atau laptop. Untuk PLC work required, 1, terminal pemrograman PC atau laptop. Yang kedua, perangkat lunak PLC software. Yang ketiga, kabel komunikasi untuk koneksi dari laptop ke PLC. Yang keempat, salinan program ladder. Yang kelima, dokumentasi. Next. Oke, selanjutnya untuk PLC software itu ada beberapa merek di sini. Kalau Allen Bradley yaitu Rockwell Software RS Logic 500, Modicon itu Modsoft, Omron Syswin, GE atau General Electric yaitu Vanus Series 6, Logic Master 6, Texas Instrument itu Simatic, Telemecanique, Modicon, TSX Micro. Next. Untuk PLC program sendiri, dalam pemrograman PLC, kontak NO normally open terbuka saat normal dan hanya menutup saat kondisi terpenuhi. Sebaliknya, kontak NC normally close tertutup saat normal dan terbuka saat kondisi berubah. Koil berfungsi sebagai relay yang aktif saat mendapat aliran listrik. Boxes mewakili fungsi seperti timer, counter, atau operasi matematika. Logika ladder melibatkan beberapa operasi dasar. AND, output aktif jika semua input misal A dan B aktif. OR, output aktif jika salah satu input aktif. Not, output akan berlawanan dengan input jika input aktif, output tidak aktif, dan sebaliknya. Next. Kesimpulan, PLC atau Programmable Logic Controller adalah perangkat komputer industri yang digunakan untuk mengontrol proses otomatis dengan menggantikan sistem kendali berbasis relay. PLC memiliki arsitektur dasar yang terdiri dari CPU, memori, modul input atau output, power supply, dan perangkat pemrograman. Ukurannya bervariasi dari small hingga large, tergantung kapasitas input dan output dan memori. Modul input atau output terdiri dari tipe digital, analog, dan khusus seperti PID atau servo. PLC bekerja dengan siklus scan, membaca input, mengeksekusi program menjalankan, diagnostik, lalu mengatur output. Memori PLC dibagi menjadi volatile atau RAM dan non-volatile ROM, PROM, atau EEPROM. PLC juga memiliki kemampuan komunikasi melalui protokol seperti RS-232, RS-485, atau LAN untuk integrasi dengan sistem lain. Pemrograman PLC umumnya menggunakan ladder diagram dengan operasi logika dasar seperti AND, OR, dan NOT, serta fungsi tambahan seperti timer dan counter. Pemilihan PLC didasarkan pada jumlah input atau output, memori, waktu scan, dan kemampuan komunikasi. Troubleshooting dilakukan dengan memeriksa status lampu, menggunakan software bawaan, dan mengacu pada dokumentasi teknis. PLC sangat penting untuk sistem kontrol industri modern karena keandalannya, fleksibilitas, dan kemudahan integrasi. Next. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada kurang dan salah kata saat penyebutan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.